Hai Mbak Prita. Halo. Oke, ini sebelum Mbak Prita masuk, tadi udah banyak banget yang udah menyapa kita semua, cuman emang Mbaknya belum Oke. ada ya. Mm-mm, Jadi saya Rivin, oke, buat yang baru mm-mm. gabung juga di JAK, ini ada Mbak Prita Gozi di sini, seorang financial planner yang pasti udah jauh lebih paham ya ngobrolin masalah keuangan dibandingin saya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sekarang hari ini puasa? Insya Allah puasa. Sampai saat ini masih Oke. puasa. Nah, sekarang nih Mbak ini yang paling menakutkan ya ketika pandemi ini datang. Mm-mm, Semua orang kan pada di rumah, ya kan? mm-mm, Udah pasti mm-mm. yang namanya perekonomian, baik yang single ataupun yang sudah menikah tuh kacau balau. Bener Ya, gak sih Mbak? Ya. benar. Kan PSBB, Mbak. Nah, itu dia makanya. Apa tuh Penghasilan saya pelajarannya? babak belur. Babak belur banget. PSBBBB. Jadi tiga, Mbak. Kalau single mungkin lebih enak ya, karena mungkin belum banyak tagihan-tagihan, masih mengurusi diri sendiri, meskipun pasti ada Mm-mm. iuran yang harus dibayarkan. Nah, Ya. gimana kalau nasibnya seperti Mm-mm, saya salah satunya mungkin ya, dan juga teman-teman Jakarta di luar sana yang sudah menikah, banyak sekali mm-mm, kredit yang harus dibayarkan atau iuran setiap bulannya, dan penghasilannya mm-mm. seperti ini gitu, Mbak. Dan Ya. ini THR tuh sebetulnya nggak semua, belum tentu semua kantor mau ngasih kan. Mm-mm. Yes, Nah, benar. Jadi gini Mbak Rifin, kita satu-satu dulu ya. Kalau pertama nih untuk semua teman-teman, aku paham banget saat ini kan udah memasuki bulan kedua. Jadi sudah 2 bulan lah lewat. Kemudian mhm. banyak nih yang mulai istilahnya menyesuaikan dengan kondisi kehidupan normal yang baru, termasuk juga dalam hal pemasukan. Karena setiap orang itu efeknya beda-beda, dampaknya beda-beda ke keuangan rumah tangga atau individunya dia masing-masing. Nah, Mhm. berbicara tentang single ataupun menikah ataupun bagaimana itu sebenarnya ngaruhnya itu di punya tanggungan atau enggak. Jadi, misal pun dia juga lajang, tapi dia misalnya menghidupi juga adiknya atau Mhm. mungkin juga apa orang tuanya. Nah, itu juga pasti ada dampak juga tuh yang terpengaruh di situ. Apalagi kalau dia juga punya berbagai kewajiban. Jadi, Mhm. pertama yang harus kita lakukan adalah yuk kita pisahin dulu antara penghasilan kita yang mungkin kita masih peroleh secara bulanan Mhm. dan kalau memang kita masih mendapatkan tunjangan hari raya. Jadi itu dulu tuh yang mesti kita pisahin antara si penghasilan bulanan dengan kalau memang kita masih dapat THR. Nah sekarang kalau kita nggak yakin nih kita dapat THR atau tidak, sebenarnya sih kalau untuk perusahaan besar itu mungkin sudah ada pengumumannya apakah perusahaan akan tetap membayarkan THR dan pun membayarkan itu apa namanya jumlahnya berapa. Jadi bisa saja kan misalnya tadinya jumlahnya 1,5 kali gaji atau 2 kali gaji, sekarang mungkin jadi berubah dan sebagainya itu Iya, berbeda-beda karena itu adalah betul. kebijakan tiap perusahaan. Iya. Nah, berikutnya yang kita mesti sadari itu adalah oke, setelah kita memisahkan nih antara si penghasilan bulanan dengan THR, nah Mhm. kalau kita masih dapat THR, maka sebenarnya itu ada tuh kayak prioritas-prioritas ya Mbak Rifin, yang Oke. kita tuh sebenarnya harusnya tuh saat ini kan berbeda banget ya situasinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Sebenarnya baiknya tuh seperti apa sih gitu kan? Itu sebenarnya ada beda gitu dengan tahun-tahun lalu. Kamu ngerasa nggak sih tahun ini aja kan kayak misalnya ajakan bukber atau apa aja udah beda banget gitu loh. Udah beda banget, bahkan untuk mungkin kalau bisa dibilang setiap tahunnya, bulan yang Mm-mm. paling konsumtif adalah bulan Ramadan. Karena kita Nah, berbuka puasa bersama semua teman-teman ya Mbak, mm-mm. itu kayak nggak Mm-mm. berhenti ya, jadwal penuh Yes, sama bukber, udah pasti kita yes, juga lebih konsumtif, pengen makan yep. di situ gitu kan. Mm-mm. Nah, sekarang ya paling kita order hanya untuk di rumah aja dan nggak Mm-mm. mengeluarkan biaya yang jauh lebih banyak ya dibandingin yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Bener. Jadi Betul. sebenarnya sih kalau bisa dibilang ya tahun ini tuh untuk banyak orang sebenarnya tuh kita sudah diberikan sebenarnya quote unquote gimana ya? Aku nggak bisa bilang bahwa ini sebuah aku kalau ngomong berkah nanti nggak enak banget deh soalnya mungkin ada yang apa sih namanya Iya, kesulitan juga di masa seperti ini. betul. Tapi mungkin gini, kita dikasih pelajaran di tahun ini bahwa rupanya tanpa ada festival apa sih buka setiap hari lah maraton gitu dan sebagainya itu ternyata kita tetap loh apa sih menjalankan bulan puasa Ramadan ini gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini bahwa ini kesempatan kita nih untuk bisa betul-betul mengelola penghasilan kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena bisa aja
Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sebenarnya tuh nggak mampu memiliki gaya hidup yang istilahnya Betul. lifestyle Ramadan seperti itu, tapi Tapi karena mau kita nggak mau ya. iya, dan kita juga punya fear of missing out kan, itu kan wajar gitu kan, Mm-mm. apalagi untuk kaum milenial gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini momen yang mulai tepat banget buat kita untuk kita tuh bener-bener oke, ini tuh sebenarnya kemampuan finansial aku loh. Setiap bulannya sebenarnya sekian. Nah, ini kita bisa ikutin nih. Nah, THR itu nanti urutannya tuh gini. Yang pertama nih, kalau aku mau ngingetin aja untuk teman-teman yang muslim itu harus bayar zakat fitrah. Betul. Jadi, zakat fitrah dan fidyah. Fidyah tuh buat orang yang batal puasa. Misalnya kayak perempuan yang mungkin halangan, Ya, terus apa sih namanya mereka hamil. yang sakit gitu kan, Mm, hamil gitu. Jadi itu kan betul. harus ini kan ya. Itu kalau nggak salah sekarang tuh nilainya kalau di tempat aku itu sekitar 40.000 per hari gitu ya. Nanti coba dicek aja di apa sih namanya tempat wilayah masing-masing gitu loh. Ya. Nah, itu berarti kan harus kita sisihin nih. Kalau memang kita masih dapat THR sebisa mungkin emang kita pakai nih untuk bayar zakat fitrah dan juga untuk fidyah. Lalu nextnya ini yang agak beda nih dengan tahun-tahun sebelumnya. Waktu tahun sebelumnya tuh kita alokasinya tuh buat apa? Mudik, apa segala macam, belanja lebaran ini itu. Nah, sekarang enggak. Karena sekarang kita lagi masa krisis, maka alokasi kedua itu sebenarnya dana darurat, Mbak Rifin. Jadi Oke. dana darurat itu tuh emang penting banget. Jadi kayak waktu yang aku bahas waktu hari apa ya, aku lupa deh, Kemis kalau nggak salah sama Hmm, Melisa, itu ya. di situ kita udah ngobrol tuh Jakarta harusnya udah paham banget nih kalau dana darurat tuh penting banget buat kita. So kalau kita masih dapat THR, Jakarta Hmm. sebaiknya memang mesti bisa nyisihin nih untuk dana darurat kita. Nah, setelah dana darurat, nextnya lagi apa? Baru deh tuh kebutuhan lebaran yang mungkin kita mulai dari yang paling utama banget, misalnya Hmm. hidangan. Setelah hidangan mungkin kan ada yang pengen tetap pakaian dan lain-lain gitu Ya. ya. Itu sih Hah. diatur aja. Tetapi kita tahu jadi urutannya memang udah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya itu kalau semuanya berjalan benar gitu kan ya, Mbak. Maksudnya Ya. adalah berjalan benar, apa yang kita harus bayarkan tuh udah ada alokasinya sendiri-sendiri. Nah, Yep. masalahnya sekarang mungkin dari Jakarta sebagian juga ada yang sudah menggunakan dana daruratnya, maksudnya adalah tabungannya untuk Yep. apa namanya membayarkan iurannya dan tagihannya. Yep. Ketika THR ini datang, ya kan, Mm-mm. pasti bawaannya pengen dong, ya udah deh ini buat bayar kartu kredit aja atau ya udah ini untuk bayar yang lain aja. Nah, Mm-mm. sebetulnya dalam kondisi yang mungkin bisa kita bilang tidak balance seperti itu, sebaiknya gimana Mm-mm. sih Mbak? Apakah tetap nih dialokasiin sesuai apa namanya yang tadi sama Mbak Prita bilang ya, ada dana Mm-mm. darurat, kemudian ada zakat Mm-mm. fitrah gitu dan lain-lain, Mm-mm. atau kita pakai dulu untuk yang memang sangat krusial sekarang nih yang harus dihadapi dan harus dibayarkan. Oke, kalau zakat itu sebenarnya nggak ada cerita ya Mbak. Jadi kalau kita tuh istilahnya gini, Kalau itu wajib kan? kita punya kendaraan, kita Mm-mm. punya apa makanan, tapi kita nggak bayar zakat fitrah itu nggak boleh gitu. Karena berarti Mm-mm. kalau kita masih punya kendaraan, teman-teman, kendaraan itu kan sebetulnya bukan suatu necessities buat kita. Necessities itu kayak kebutuhan dasar gitu ya. Artinya ya kita masih bisa jual kendaraan ya gitu loh untuk menunaikan berbagai kewajiban tersebut. Terus yang kedua, kayak tadi ada cicilan dan sebagainya yang memang udah harus banget dibayar. Ya berarti artinya ada sesuatu yang udah kita beli duluan, tetapi mungkin pada saat itu kita belum mampu tuh Mbak. Nah otomatis maka terpaksa nih beberapa aset-aset yang mungkin kita punya tuh terpaksa kita lepas gitu loh. Kenapa? Karena mungkin waktu kita beli aset itu sebenarnya kita belum mampu gitu kan. Tapi kita merasa bahwa kita mampu bayar cicilannya sehingga pada saat dikumpulin, ih banyak banget ya cicilannya ya sekarang. Ada cicilan gadget, cicilan tiket, terus ada cicilan apa kendaraan mungkin kalau nggak motor mobil gitu kan, plus cicilan rumah kalau ada yang udah nyicil rumah. Kalau belum nyicil rumah masih mending deh, itu sebenarnya tiga-tiga yang tadi saya sebut tuh bisa dijual gitu loh. Kalau rumah kan tidak semudah itu sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau dari Mbak Prita sendiri menyarankannya adalah ketika udah kepepet banget, hal-hal yang emang Mm-mm. sebetulnya tersier ya, maksudnya nggak terlalu Mm-mm. dibutuhin banget, ada baiknya Mm-mm. dilepas aja daripada kita ke Mm-mm. depannya malah nggak karu-karuan gitu ya Mbak ya. Iya, benar banget. Karena memang sebenarnya seperti tadi aku bilang di awal bahwa sekarang nih momen lagi bulan Ramadan ini di masa krisis ini kita tuh benar-benar malah diajak untuk
lihat banget sebenarnya kemampuan finansial kita tuh seberapa. Jadi bukannya kita jadi merasa kayak aduh gitu, kayak merasa apa, tetapi gini loh, dibalik semua itu saat teman-teman masih bisa makan, minum, artinya masih ada yang harus kita syukuri. Hidup memang berat, aku yakin banget lah dengan skalanya masing-masing tiap orang beda-beda gitu. Kita nggak Iya, bisa ngejudge kalau misalnya kamu masih enak lah ya. Kita kan nggak tahu situasi dia sebelumnya iya. gimana. Everyone is adjusting, siapapun dia, kecuali kamu benar-benar punya uang nggak berseri banget mbak, gitu. Tapi uang Nggak usah selama uang kita masih berseri, gitu, kita iya, masih iya harus betul. adjusting gitu to all of the situation kan. Otomatis kalau kita adjusting itu setiap orang akan merasa gimana dengan skala yang berbeda-beda. Tapi Iya. bukannya aku nggak mau dengerin keluh kesah orang sih, cuman Aha. boleh keluh kesah, tetapi jangan kelamaan gitu kan. Oke, setelah keluh kesah selesai, oke, terus ingat dong bersyukur. Kalau kita masih bisa beli kuota internet nih, dengerin kita sekarang lagi live begini, berarti teman-teman you're still okay gitu. Cuman emang kita kadang-kadang suka drama aja, kebanyakan drama Korea Iya. gitu, hidup di drama-dramain. Semakin drama hidupnya kan. Ya, soalnya kadang-kadang yang paling susah ini adalah ketika kita di rumah aja, kegiatan yang paling sering dilakuin itu kan belanja online kan Mbak, ya kan? Yang paling gampang deh, tinggal lihat-lihat, swipe-swipe, oh ada dana, klik udah jadi beli gitu. Itu yang paling susah dikontrol gitu. Ya. Makanya ketika ada tiba-tiba THR atau tunjangan hari raya ini masuk, jadi seperti yang Mbak Prita bilang, kita masukin dulu ke dana yang bisa dibilang jangan dipakai dulu gitu ya Mbak ya. Kita akan pakai yang udah ada atau yang sisa-sisanya dulu. Sebaiknya gitu Bener. kan? Iya, Iya. betul banget. Jadi emang udah beda banget deh istilah gini. Bukannya aku bilang bahwa terus jangan jadi pelit gitu. Maksudnya jangan nggak boleh berbagi. Berbagi sih sebaiknya iya tetap. Tetapi tolong berbagi sesuai dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Jadi misalnya nih, bukannya kita nggak boleh berbagi. Misal dulu berbagi satu hampers yang kita beli tuh harganya 1 juta. Kan ada tuh yang kayak gitu ya. Tapi mungkin sekarang, berarti kemampuan kita mungkin saat ini memang kasih hampers barangkali maaf nih 100.000 atau 150.000. Kan yang dilihat bukan nilai rupiahnya, tetapi Benar. silaturahminya, sisi bahwa kita saling berbagi. Nah, itu sebenarnya di situ kita lagi diajak nih untuk benar-benar mau stay true to ourselves dan emang mikir terhadap functionnya ini sebenarnya kita lagi mau silaturahmi apa lagi mau pamer gitu kan, sebenarnya jadi kayak gitu. Kayaknya kalau kondisinya kayak gini, semua mewajarkan kali ya Mbak ya. Maksudnya bahwa hampers-hampers itu nggak perlu dengan yang mewah-mewah, atau maksudnya dengan kita ya seperti yang Mbak bilang tadi, mengirim bentuk apapun yang penting kan bentuk perhatiannya gitu kan. Iya, Karena betul. harga hampers juga lumayan ya, bisa buat bayar listrik, bisa buat belanja-belanja yang lain. Bisa Iya, beli intinya kuota gini, jangan sampai internet kita jadi gitu. berutang, Mbak. Jangan sampai kita sampai mengambil utang demi kita misalnya menyiapkan hampers itu, gitu. Oke, jadi untuk dana THR ini dan juga keadaan Idul Fitri ya, atau mungkin bulan Ramadan yang sekarang. Kira-kira menurut Mbak Prita sendiri, pada saat Lebaran, apa yang harus dirubah dari kebiasaan yang sebelumnya mungkin seperti apa, dengan pandemi seperti ini? Toh kita juga nggak kemana-mana kan, kita nggak bisa kemana-mana anyway gitu loh. Oke, sebenarnya sih gini, aku tetap pengen support lokal produk itu for sure ya. However, mungkin kalau dulu kita punya seragam sampai berapa set gitu, mungkin sekarang ya mau nggak mau harus dipilih gitu. Jadi kita bukannya tidak mau memajukan perekonomian, mau banget gitu, tetapi sesuai dengan kemampuan finansial kita masing-masing ya. Jadi kalau memang kita sanggupnya hanya punya misalnya set satu seragam, ya udah satu seragam aja, nggak usah sampai berhari-hari seragamnya beda-beda. Toh Seragam anyway, keluarga ya ini maksudnya seragam Mbak. keluarga bener banget gitu kan. Ini kan lagi ngomongin apa nih yang bisa kita rubah, karena kan kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita tuh punya seragam banyak banget gitu kan, nanti sama ini sama itu, dress code ini itu segala. Betul, Mungkin betul, betul. sekarang ya mau nggak mau kita memilih lah, tetapi kalau bisa memang memilihnya lokal produk gitu supaya kita tetap memajukan perekonomian. Terus yang kedua mungkin untuk hidangan. Jadi hidangan Lebaran itu kalau dulu misalnya lauk pauknya ada 7 gitu ya mungkin sekarang gitu ya namanya lagi situasi prihatin. Ya kita masih bisa punya lauk pauk aja udah luar biasa banget gitu. Jadi barangkali mungkin ya jenisnya berkurang, jadi mungkin hanya 3 atau hanya 4 gitu. Kalau teman-teman ada yang bilang gini, enak banget lo ngomong kayak begitu gitu kan, maksudnya emang gampang apa segala, siapa bilang gampang gitu, tapi saya pernah melakukannya ya. Anak-anak yang pernah merantau misalnya sekolah di luar negeri, kayak misalnya aku gitu, aku tuh udah
ngalamin gini aku tuh ketawa Mbak gitu, karena kalau ngomongin kayak buka bersama segala macem, waktu zaman aku kuliah dulu tuh di Sydney, itu buka cuma sama air putih sama kurma Mbak, boro-boro gitu, ada buka di sana sini apa segala macem, nggak ada orang buka Iya, puasanya iya. juga jam 8 malam lagi kuliah pula. Jadi Ah, kebayang nggak lagi kuliah tiba-tiba pasang alarm diem-diem tuh karena mau buka puasa gitu. puasa. Ya maksudnya aku buktinya survive kok gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, "Ah, nggak mungkin." Mungkin, tinggal masalahnya mau apa enggak, udah gitu Iya, aja. betul-betul. Tapi kayaknya semuanya sudah mulai berubah ya. Maksudnya ya itu tadi, yang biasanya setiap saat apa sih harus buka di luar, ya kan? Harus makan mewah. Karena Yes, kalau lapar kan bawaannya pengen makan apapun tuh ya Mbak. iya, Sekarang benar. kayaknya udah mulai masak sendiri. Di pandemi ini semua orang udah jadi jago masak gitu. Jadi aku suka aja ngelihatnya di sosmed. Mendadak Kayak semua saya. masak. Ya kan? Awalnya nggak bisa masak, padahal belaga-belaga jadi ala-ala chef aja udah. Mendadak semua jadi mandiri. Betul. Benar Nah, banget. ini kira-kira yang terakhir nih Mbak, ada nggak sih Mm-mm. pesan untuk Jakartans tentang Mm-mm. pengeluaran seperti pada saat ini? Jadi kayak tadi mungkin kita udah bahas, nanti ada beberapa yang harus kita rubah dari Mm-mm. Idul Fitri atau Lebaran hari raya sebelumnya dengan yang keadaan Mm-mm. sekarang. Nah Mm-mm. tapi menuju ke sana, karena kan nggak semua dapat Mm-mm. THR, ya kan? Benar. Kira-kira gimana nih? Maksudnya bagaimana cara untuk betul-betul bisa membagi keuangan kita yang sudah semakin menipis, tapi tetap bisa berjalan untuk setiap bulannya? Oke, jadi memang sekarang tuh judulnya tuh kita survival mode, Mbak. Jadi survival mode itu memang beberapa orang bahkan istilahnya menyambung hidup itu adalah untuk harian. Nah, aku mau mengajak juga semuanya untuk tetap semangat. Jadi beberapa waktu yang lalu kebetulan aku juga ada diwawancara oleh sebuah media, di mana di situ ada inspirasi-inspirasi kegiatan dari rumahan. Nah, kegiatan dari rumahan itu sebenarnya sih bukannya jadi jualan segala macam, tetapi mungkin kayak dia pinter bikin apa, bitter balance atau pinter bikin apa, ya udah itu aja yang dibuat, dan ternyata modal hariannya tuh hanya sekitar 150.000 atau 200.000, tetapi memang omsetnya juga hanya sekitar 300 sampai 400.000 hariannya. Jadi Ya. prinsipnya selisihnya itu yang sekitar 150 atau 200.000 itu memang dia gunakan untuk misalnya apa, itu kan lumayan ya, bisa untuk masak di dapur, kemudian kalau di apa dikumpul-kumpulin juga bisa untuk apa THR orang lain lagi dan macam-macam. Jadi sebenarnya memang kalau di saat kita udah nggak dapet THR nih, mau nggak mau ya kalau pengeluaran kita tetap sama, tidak bisa dikurangi lagi, ya jalan keluarnya kita mesti mencari tambahan penghasilan. Dan jangan pernah malu atau gengsi dalam hal berjualan di masa krisis seperti ini. Jangan misalnya kayak merasa, ah malu banget nih mesti jualan. Nggak ada, selama halal semua mah I oke-oke don't do aja. sale dan jualan gitu-gitu ya. Saya Gak bilang boleh ada mesti gitu. kayak gitu, nggak boleh gitu, udahlah itu masih gini loh, masih punya banyak teman, artinya punya banyak network, terus masih bisa beli kuota, akhirnya masih artinya masih bisa untuk promosi. Terus kalau emang kita sendiri bisa melakukan hal-hal yang dijual itu, berarti lebih bagus lagi. Kalau kita nggak bisa, ya berarti kita jualin barang orang aja gitu. Jadi prinsipnya kita gotong royong, kita tetap berkehidupan, kita mencari cara untuk tetap aktif dan juga berpenghasilan berapapun itu. Aduh, terima kasih banyak untuk segala inputnya. Emang kelihatannya gampang ya kalau misalnya ngedengerin Mbak Prita gitu kan. Iya kayak Mm-mm. gampang, tapi begitu udah ada uangnya, udah ada dananya, Mm-mm. terus Mm-mm. ngelihat sosial media seperti yang aku bilang tadi, pengen Mm-mm. beli ini itu kadang lupa. Mm-mm. Bahkan masker aja sekarang kan Mm-mm. menjadi tren gitu ya Mbak ya. Yang nggak Iya, penting-penting dengan harga yang mungkin juga jauh lebih mahal, mereka tetap beli yes, untuk yang nggak kemana-mana anyway, tetap di rumah gitu, buat apa gitu. betul Dorongan-dorongan itu banget. gimana ya caranya? Nah, kalau itu masalah psikologis tuh, Mbak. Jadi, kalau udah ngomong kayak begitu, ya setiap orang memang mesti, apa sih, mampu untuk menahan dirinya masing-masing. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku cuma bisa bilang, oke, bagi aja keuangan kalian, seperti aku selalu bilang, living, saving, playing, dibagi 3, ya udah jatahnya habis ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan kalau dia nggak disiplin, dia masih bisa korek-korek dari rekeningnya sebelah, gitu. Jadi, gimana pun emang pada akhirnya harus disiplin. Ya kita pokoknya doain deh ya, sebentar lagi pandeminya selesai ya Mbak. Aduh, bismillah, mudah-mudahan ya. Pokoknya kita berdoa yang terbaik buat negara kita ya, Jakarta semua, buat kota tercinta kita, Jakarta. Mudah-mudahan ini semua cepat berakhir. Dan kalaupun juga cepat berakhir, semoga mudah-mudahan setelahnya kita bisa recover dengan cepat juga. Amin. Pokoknya kalaupun ini berhenti nggak boleh langsung konsumtif ya Mbak ya. Oh, Berhenti jangan nih dong. tanggal 22 Mei. Wah, langsung pergi makan kemana kemana kemana. Itu dihindarin ya.
Iyalah, kalau kita udah bisa seperti ini ya berarti artinya kita udah getting to a new normal. Jadi teman-teman ini sebenarnya latihan nih buat kita untuk benar-benar hidup kita tuh sesuai dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Siap. Terima kasih banyak Mbak Brita Gozi. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu ya. Sama-sama. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa juga buat Jakarta semua. Terima kasih udah bergabung. Thank you Mbak. Dah. Bye-bye.